saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita di acara One Hope. Ya. Hanya ada satu pengharapan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini saya mau berbicara tentang family, tentang keluarga. Ya, karena di dalam Markus 10 ayat 9, ya, saat kita sudah menikah, ya, ada satu pemberkatan nikah. Di sana ada janji firman Tuhan. Ya, dalam Markus 10 ayat 9 dikatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, saat ini saya rindu kita memiliki keluarga yang cinta Tuhan. Ya, saya mau kita semua jangan sampai mengambil satu keputusan yang salah. Di dalam Markus 10 ayat 9 itu sudah sangat jelas bahwa di dalam Kristus, di dalam kehidupan keluarga Kristen tidak boleh ada yang namanya perceraian. Ya, nah banyak di dalam kasus perceraian, banyak alasan-alasan mereka kenapa mereka bercerai. Ya, para suami-suami ya mungkin berkata bahwa saya sudah tidak cocok lagi dengan istri saya. Ya, begitu dengan istri, saya tidak cocok lagi dengan suami saya. Atau mungkin karena masalah ekonomi atau masalah anak-anak, anak-anak kami sudah tidak lagi dengar-dengaran sama orang tuanya. Ya, berbagai macam alasan, saudara. Di saat kita pacaran, ya, kita memiliki cinta yang luar biasa. Tapi cinta yang manusia miliki adalah cinta eros. Ya, cinta yang selalu meminta ada balasannya. Di saat kita mencintai seseorang, kita pasti meminta ada sesuatu balas budinya di balik cinta yang kita berikan. Nah, tapi cinta yang luar biasa, cinta yang sempurna itu hanya datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu cinta agape. Bagaimana keluarga kita bisa diberkati Tuhan? Bagaimana keluarga kita bisa hidup rukun dan damai? Ya, kita harus memiliki Kristus dalam hidup kita. Harus hadirkan Yesus sebagai kepala rumah tangga kita. Sehingga di saat kita ada Yesus dalam keluarga kita, ya, kita percaya kita menjadi orang, menjadi keluarga yang cinta Tuhan. Ya, keluarga yang selalu memuliakan Tuhan. Sehingga di saat ada Yesus dalam keluarga kita, kita bisa mencintai, mengasihi istri kita apa adanya. Kita bisa mengasihi dia, kelebihannya, kekurangannya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ya, kita bisa mengasihi mereka, kelebihan dan kekurangan mereka. Dan para istri-istri juga bisa mengasihi para suami-suami. Apapun yang menjadi kekurangan dari suami, apapun yang menjadi kelebihan dari suami. Nah, saat ini saudara, saya mau perkenalkan my family, keluarga saya. This is my family. Ini istri saya, Filani Kewo. Ini anak saya yang tertua, Michelle Umpel. Dan anak yang bungsu, Matthew Umpel. Nah, saat ini mungkin ada pesan buat para istri-istri. Oke, baik. Efesus 5 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya ke-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, jadi kita diminta Tuhan untuk tunduk kepada suami kita sebagai kepala keluarga kita. Demikian juga kepala dari suami adalah Kristus Yesus sendiri, ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menghormati atau tunduk kepada mereka? Itu pertama, kita harus membantu suami kita, ya. Apapun keadaan suami kita, keluarga kita sebagai istri harus saling membantu. Kemudian istri harus menjadi pengikut suami, ya. Jadi apapun yang dikatakan atau diberi petunjuk oleh suami, kita harus ikuti. Kemudian kita harus menjadi istri yang hormat kepada suami kita. Dan yang terakhir, istri harus mengasihi suami kita, harus menerima apa adanya, menerima kelebihan kekurangan dari suami kita. Dan saya percaya ketika istri menjalankan perannya yang baik, yang tepat dalam keluarga, maka keluarganya pasti diberkati Tuhan. Satu hal yang penting juga harus kita ingat, peran kita sebagai istri adalah menjadi tiang doa dalam keluarga. Kita adalah tiang sebagai penopang, seperti rumah harus ada tiang-tiangnya. Kita sebagai istri menjadi tiang doa dalam keluarga. Setiap saat kita harus terus mendoakan suami, anak-anak, ya, cucu, bahkan orang tua kita. Semua hal yang perlu kita doakan, mari kita doakan. Karena istri, doa orang yang benar, doa istri yang setia kepada suami, bahkan setia kepada Tuhan, pasti didengar Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh istri-istri yang ada dan tetaplah menjadi berkat buat keluarga kita. Masih di Efesus 5, kita lompat ke ayatnya 25.
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kita lompat ayat 28, saudara. Di situ dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29 dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, oleh sebab itu, marilah kita harus saling mengasihi sebagaimana kita mengasihi tubuh kita. Ya, kita harus mengasihi istri kita apa adanya, kelebihannya dan kekurangannya. Anak muda, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayo, saya mengajak generasi muda untuk selalu menghormati orang tua, mengasihi dia, dan mencintai dengan segenap hati. Sebab itu, sering kasih Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Tuhan, sekali lagi tidak boleh ada perceraian. Tapi mari, Tuhan mau selamatkan keluargamu, Tuhan mengasihi keluargamu, suami istri saling mengasihi, dan juga orang tua juga mengasihi anak-anak mereka, dan anak-anak mereka juga harus mengasihi orang tuanya, sehingga dalam keluarga terjalin hubungan hidup rukun dan damai. Tetap bersyukur dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua.